Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kembali pada hari ini saya menemui sahabat semua dengan topik uh, Purbaya Menteri Keuangan sebagai sosok fenomenal. Di pekan-pekan terakhir ini, Purbaya menjadi trending topik baik di media sosial maupun di media mainstream karena gaya komunikasinya yang belak-belakan. Substansinya, pesan-pesan komunikasi yang dia sampaikan adalah dia akan memberantas korupsi-korupsi yang ada di lembaga negara ini. Nah, saudara-saudara sekalian, gaya komunikasi Purbaya ini menjadi sebuah fenomena karena di tengah-tengah suasana masyarakat seakan-akan hopeless atau putus asa dengan kondisi ekonomi, politik, dan hukum negeri kita. Tahu-tahu datang seorang menteri yang kebetulan juga baru diangkat menggantikan Menteri Keuangan lama Sri Mulyani, dan dia muncul dengan gaya komunikasi belak-belakan. Ada orang yang setuju dengan gaya dia, ada yang mengkritik, katanya itulah gaya-gaya pencitraan diri, atau memang dia ini gayanya seperti gaya Jokowi sebelumnya, hanya sekedar pencitraan. Tapi paling tidak pola komunikasi atau gaya komunikasi Pak Menteri Keuangan kita nih, Pak Purbaya ini, hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Purbaya jauh di atas kepercayaan masyarakat kepada Gibran sebagai wakil presiden. Tetapi bagi saya, kalau kita membandingkan kualitas Pak Purbaya dengan Gibran adalah sesuatu yang jauh ya, bak langit dan bumi. Memang Gibran adalah wakil presiden, tapi kualitas pendidikan kita tidak tahu, cara komunikasi pun kita tidak bisa mendengar, dan kemudian olah pikirnya, kebijakan diambil pun tidak jelas. Jadi kalaupun ada lembaga survei yang mengatakan Pak Purbaya jauh di atas atau mengungguli Gibran, itu sebetulnya tidak layak kita bandingkan, karena Gibran itu adalah seperti saya katakan tadi, seperti antara bumi dan langit jarak di antara Purbaya dan Gibran ini. Tapi kita tidak bicarakan itu. Nah, di tengah-tengah suasana pola komunikasi yang membuat dia fenomenal ini, bagi saya sebagai orang yang mengamati komunikasi politik, kita harus membaca siapa yang menyampaikan pesan, dan kira-kira ada enggak sebuah grand skenario di belakang itu. Nah, pertama, Purbaya adalah seorang Menteri Keuangan. Dia menyampaikan pesan dengan gaya dia itu. Itu yang pertama. Dan jelaslah dia akan melakukan sebuah pola komunikasi yang berbeda dengan pejabat sebelumnya. Kalau akan sama saja, maka orang akan mengatakan buat apa diganti Menteri Keuangan, dan itu wajar. Nah, yang kedua ini yang penting, saya melihat pola komunikasi belak-belakan Purbaya ini adalah langsung atau tidak langsung, ini adalah atas persetujuan Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Tidak akan mungkin seorang menteri akan bicara belak-belakan seperti itu tanpa direstui oleh presiden. Jadi apapun pendapat orang terhadap gaya komunikasi politik dari para Pak Purbaya ini, itu wajar-wajar saja. Ada yang pro, ada yang kontra, dan itu biarlah. Tetapi bagi saya ini adalah suatu momen untuk Purbaya, khususnya pemerintahan Pak Prabowo pada umumnya, untuk mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat yang selama ini seperti saya katakan, seakan-akan masyarakat hopeless ya. Ada semacam keputusasaan terhadap penegakan hukum, pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, daya beli masyarakat yang sangat lemah, kemudian lembaga pendidikan yang sudah dimasuki oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik, seperti kasus ijazah Jokowi, ijazah Gibran, yang semestinya lembaga pendidikan ini adalah
lembaga yang betul-betul mempersiapkan sumber daya manusia ke depan, tapi dirusak oleh segelintir orang. Jadi sahabat semuanya, gaya komunikasi Pak Purbaya ini adalah sesuatu yang wajar saja. Kalau orang mengatakan pencitraan, ya seorang politisi, seorang menteri, dia ini kan jabatan politis, dia harus membuat pencitraan diri. Nah itu wajar-wajar saja. Oleh karena itu sahabat semuanya, bagi orang yang membenci Purbaya, ya tidak apa-apa, silakan saja, itu bagus. Nah di dalam suasana seorang politisi, dia akan mengambil setiap informasi yang masuk itu. Dia tidak akan menolak orang mengkritik, dan itu adalah sesuatu informasi yang tanpa kita minta dia akan masuk. Nah kemudian para think tank dari pemerintahan Prabowo, terutama Purbaya ini, akan mengolah setiap informasi data yang masuk itu sehingga menjadi bahan pemikiran selanjutnya. Kemudian bagi orang yang mendukung pola komunikasi Purbaya yang seperti ini, ya kita juga tidak boleh lepas daripada melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan Purbaya, karena kita tidak mau kehilangan tongkat dua kali, terlalu agung-agungkan orang melalui pencitraan, ternyata bohongnya luar biasa. Demikian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.